Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu allazi ja'alal jannata lil muttaqin. Asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila syiratil mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Jalla wa Ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya bawakan satu pantun dulu. Ubur-ubur ikan komo. Bapak Kiai yang pakai songko namanya Kiai Haji Uso. Tim IT-nya namanya Pak Baskoro. Sedangkan saya namanya Naruto. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pantun lagi yang lebih serius. Ubur-ubur ikan tenggiri. Ramadan tak lama lagi akan pergi. Mari perbanyak introspeksi diri. Saya pikir inilah pantun yang akan menjadi kunci pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu introspeksi. Bapak Ibu dan para jamaah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara soal introspeksi adalah kita berkaca dan bercermin diri, bermuhasabah, menghitung-hitung sudah berapa banyak nih kita sholat, sudah berapa banyak kita ngaji, sudah berapa banyak kita bersedekah, sudah berapa banyak kita berbuat kebaikan secara vertikal dan secara horizontal yang berupanya adalah bersifat ibadah di jalan Allah Jalla wa'ala. Bapak Ibu dan para jamaah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada esensinya kita perlu mengintrospeksi bahwa sudah berapa banyak itu, jangan sampai anak-anak kita ini kan banyak buku-bukunya. Buku-buku untuk minta tanda tangan Pak Imam, minta tangannya Ustadz, penceramah. Berapa banyak mereka sudah sholat tarawih, ngajinya di mana, bahkan ada mungkin di situ ada qiyamul lail juga mungkin barangkali seperti itu. Dan mungkin sudah bantu orang tua, apa saja yang ngapain mereka kerjakan. Itu anak-anak kita, Bapak Ibu. Pertanyaannya bagaimana dengan kita gitu. Nah, kita anaknya dikasih hal seperti itu, orang tuanya bagaimana gitu. Maka kita perlu banyak mengintrospeksi sudah berapa banyak bekal yang kita siapkan pada Ramadan 1446 Hijriah ini sebelum dia pergi meninggalkan kita. Karena sekali lagi disampaikan bahwa Ramadan inilah tamu yang hanya sementara. Dia datang kepada kita bagaikan tamu yang cuma nongkrong sebentar, cuman lihat keadaan kita selama 1 bulan ngapain. Setelah itu dia pergi meninggalkan kita. Dan yang kita siapkan adalah bekal. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan yang paling penting diperhatikan lagi adalah bekal kita itu bekal takwa. Ramadan ini memang akan berlalu, tetapi sudah berapa banyak kita mengumpulkan bekal-bekal berupa takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berbicara soal takwa ini adalah suatu pakaian yang sangat penting. Bahkan lebih pentingnya itu dibandingkan mungkin jubah yang saya pakai ini. Syal yang saya pakai ini lebih penting takwa daripada barang ini. Lebih penting takwa daripada jam tangan yang Bapak Ibu mungkin pakai. Lebih penting takwa daripada songkok yang mungkin kita pakai. Lebih penting takwa daripada mobil yang mungkin kita parkir di depan. Lebih penting takwa daripada rumah dan harta kita. Bahkan anak cucu kita lebih penting takwa. Jadi benar-benar kita harus perhatikan takwa ini. Karena Sorong ini perkembangannya sangat luar biasa. Pembangunan mal sudah semakin banyak. Dan mungkin saja membuat konsentrasi kita yang harusnya pakaian takwa ini rajut dulu sampai selesai. Ini belum selesai masih terfokus kepada pakaian-pakaian baru. Ibu-ibunya juga pun konsentrasi kepada kue kering. Kue keringnya juga
bikinnya sampai 10 toples belum tentu habis 1 pekan. Bahkan ada yang satu tahun baru habis atau bahkan setengah tahun gitu. Karena mungkin tamu tidak datang gitu Bapak Ibu. Dia harus perhatikan bahwasanya tamu yang paling penting itu Ramadan ini akan berlalu nih. Kalau lo konsen kepada tamu nanti pada Idul Fitri sehingga lupa sama tamu yang paling istimewa ini, itu hal yang sangat fatal. Hal yang sangat salah. Benar-benar kita harus perhatikan ini. Perbanyak lagi tilawatil Quran kita. Jangan sampai Ramadan ini berlalu dalam kondisi belum hatam sama sekali. Walillah. Na'udzubillah min jalik bahkan. Semoga Allah melindungi kita daripada perkara-perkara yang sedemikian itu. Hati-hati sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Idul Fitri nanti datang kita sambut. Iya benar kita sambut. Tapi itu adalah hari kemenangan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang lolos. Orang-orang yang menang, orang-orang yang hebat dalam takwanya. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, radhiyallahu an, pernah mengatakan, "Laisal aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman ta'atuhu tajid. Laisal aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman ghufira lahuz dzunub." Idul Fitri itu bukan perkara pakaian baru. Bukan mereknya yang mahal, harganya yang mewah, kemudian kain horden beda, kemarin mungkin warnanya merah muda, besok warnanya kuning, besok warnanya hijau, cat rumah dikasih warna dan lain sebagainya, kendaraan juga pun dicuci dan lain sebagainya. Bukan itu. Idul Fitri itu adalah innama ta'atuhu tajid. Idul Fitri itu adalah ketika ketaatan kita bertambah. Ketakwaan kita bertambah, kita menjalankan perintah jauhi larangan, itu Idul Fitri sebenarnya. Sholat semakin rajin, ngaji semakin banyak, hatam berulang-ulang kali, sedekah lancar dan senantiasa bahagian istri, bahagian anak, dan bahagian tetangga, keluarga, orang tua, itu yang sangat penting sekali. Orang tua juga pun harus diperhatikan. Banyak di antara kita ini yang kaya, yang mampu tapi lupa sama orang tua. Bahkan ada sebuah kisah dikatakan bahwa seorang anak ini dia sukses, dia besar, sudah sukses, sudah punya berbagai macam hal lah. Dia punya rumah, punya mobil 5, rumahnya lantai 5, istrinya 5, istrinya 5, lantai 5, istri 4, lantai 4, istri 3, lantai 3, sampai istri pertama, lantai 1, semua dia punya sudah. Kemudian dia punya kucing, setiap hari dia kasih makan, kasih minum, dia elus-elusin, dia tidur bareng-barang dia, pelukin, lalu kemudian dia bikin story di WA, orang tuanya lihat, mamanya sedih, mamanya menyampaikan bahwa telepon sama dia nih, anak, ibu lihat kamu ini sudah sukses, punya mobil 5, rumah lantai 5, istri 5 lagi. Kamu punya kucing lagi, kamu setiap hari elus-elus dia, kamu setiap hari sayang-sayang dia, kasih mandi dia, pelukin dia, kasih makan dia, dan segala macam. Tapi kamu ini gak pernah lihat ibu nak. Tapi kamu ini jarang sekali mau datang ke rumahnya ibu, silaturahim dikit lah nak. Ibu itu pengen loh seperti bagaimana kamu memperlakukan kucingmu seperti. Kalau andai kata Allah memberikan satu permintaan kepada ibu nak, mungkin ibu akan minta, ya Allah jadikanlah ibu ini, saya ini kucing, anaknya saya. Biar anak saya ini setiap hari mungkin bisa lihat saya begitu. Nah itu mungkin kadang-kadang persepsi kita bahwa kita ini beranggapan bahwasanya dengan 1-2 juta yang kita berikan kepada orang tua kita, lalu kemudian kita merasa bahwasanya sudah berbakti kita itu sudah cukup. Kadang salah Pak, Bapak Ibu. Orang tua itu kadang ingin kita lebih perhatian lagi, mungkin telepon dia, WA dia, SMS dia, itu bentuk ketakwaan itu. Itu bentuk ketakwaan, itu bentuk bagaimana responsif kita menghadirkan kepekaan, kecintaan terhadap keluarga. Yang paling pertama itu adalah orang tua kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga pun ingin menyampaikan bahwa tidak lama lagi Ramadan ini akan berlalu. Maka mari kita rajut dengan sebenar-benar rajut pakaian takwa ini. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa takwa, bahwa pakaian yang kita pakai itu lahiriah dan batiniah. Lahiriah yang saat ini kita pakai Bapak Ibu. Kita pakai ini. Dan tapi lahiriah ini enggak dibawa mati. Yang kita bawa bati itu adalah pakaian batiniah, pakaian ruhaniah, pakaian takwa. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walisabut taqwa dzalika khair." Bahwasanya wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu pakaian untuk menutup aurat, untuk berhias. Tetapi sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian takwa. Jadi ini mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang perlu, harus dan wajib kita perhatikan baik-baik. Di penghujung Ramadan ini persembahkan segala amalan soleh terbaikmu di hadapan Allah. Jangan main-main.
Ramadan ini benar-benar akan berlalu. 2-3 hari lagi sudah takbiran dan kita akan berpisah dengan Ramadan. Hanya doa yang bisa kita harapkan, semoga Ramadan kali ini menghasilkan, membuahkan buah takwa yang istimewa untuk kita sebelum kita mati meninggalkan muka bumi ini. Sebelum kita berpisah dengan muka bumi ini. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan sebaik-baik pakaian yang akan kita pakai itu adalah pakaian takwa. Mungkin demikian apa yang bisa kami sampaikan. Pada akhirnya saya ingin membawakan satu pantun lagi. Ubur-ubur ikan nila, bulan Ramadan, bulan yang mulia. Mari tingkatkan takwa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.